suamiku yang suapin kamu. Suapin aku. Ada apa ini? Pusing banget. Desa Harapan. Ini kan kampung halamanku? Dan Siti Rahayu. Kenapa dia ada di sini? Budi, cari saja tebing sembarangan, lalu lempar dia ke bawah, kan selesai. Ngapain harus ke tempat angker begini? Lihat deh debunya, gaunku ini edisi terbatas, loh. Sebelumnya, aku sudah cari tahu. Desa Harapan ini terkenal sebagai desa orang jahat. Dulu ada orang luar yang masuk buat mencuri. Langsung, tangannya dipatahin. Lagi pula, membunuh itu kan melanggar hukum. Nanti kita carikan dia suami yang baik. Itu juga sudah cukup adil untuk kalian yang pernah berteman baik. Masih Budi yang paling bijak. Cepat jalan, aku sudah nggak sabar nih. Berhenti. Kalian bertiga, mau ngapain? Mas, kami mau menjenguk keluarga. Jangan coba-coba. Cewek ini, kenapa? Mas, sepupuku kena flu, sedang nggak enak badan. Kami harus buru-buru bawa dia untuk istirahat. Nggak boleh. Desa punya peraturan desa, semua orang dari luar harus melapor dulu ke paman. Kalian bertiga, ikut aku. Mas, tolonglah. Bisa fleksibel sedikit? Lihatlah, tubuh nona muda ini lemah sekali kalau sampai terjadi sesuatu. Iya, Mas, peraturannya kaku, tapi orangnya bisa fleksibel. Jangan banyak omong. Suruh pergi ya pergi. Budi, gimana nih kalau sampai ketahuan? Kita tamat riwayat. Kalian bertingkah mencurigakan di sini. Jangan-jangan beneran ngerjain hal buruk ya? Perlihatkan wajahnya, biar aku lihat baik-baik. Mas Kuat, Anda salah sangka. Ini beberapa saudaraku dari kota, lupa lapor ke paman. Nanti pasti aku antar melapor. Peraturan desa kamu tahu. Kalau sampai melanggar, kamu yang susah. Mas Kuat, hati-hati di jalan, hati-hati ya. Diam aja ngapain, cepat pergi. Budi. Sebenarnya ini bagaimana sih? Dewi, Apa? Siti. Aku menganggapmu sahabatku. Kau tega mengkhianatiku? Dewi, aku sudah lama tidak tahan denganmu. Kenapa kau yang kaya bisa bersikap tinggi hati, sementara aku harus jadi pelengkapmu? Aku sengaja ingin merebut segala yang kau miliki. Mulai sekarang, uangmu, priamu, semuanya akan jadi milikku. Aku selalu membantumu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Membantu. Kau hanya ingin memuaskan gengsi pribadimu saja. Nanti di sini, kau akan diperlakukan seperti anjing. Mari kita lihat, bagaimana kau bisa tetap sok suci. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Orangnya sebentar lagi sampai. Budi. Selama 3 tahun ini, aku selalu memperhatikan dan merawatmu. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Dewi, kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku hanya melihatmu bodoh, kaya, dan mudah ditipu saja. Kau diranjang, seperti ikan mati saja. Siti ini jauh lebih menggairahkan daripadamu. Dasar. Budi. Nanti setelah kau menyerahkannya kepada pria tua di pegunungan, belikan aku cincin berlian, ya, boleh kan? Kau melayaniku dengan sangat memuaskan. Tentu saja aku akan menuruti semua keinginanmu. Kalian tidak tahu malu. Pasangan bejat. Dewi, sudah di ujung maut, berani-beraninya kau masih memaki. Tahukah kau ini tempat apa? Desa Harapan. Orang-orang di sini miskin dan kasar. Begitu sampai di sini, kau tunggu saja untuk dikurung. Dan menghabiskan sisa hidupmu dalam kesepian. Aku ternyata buta. Sampai mempercayai binatang seperti ini. Tapi,
Mereka sepertinya belum tahu. Setelah memilih dengan susah payah, mereka malah mengembalikanku ke kampung halamanku sendiri. Nona cantik, biar aku yang memanjakanmu. Biarkan aku memanjakanmu dengan baik. Lepaskan, lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Kalau berani menyentuhku, tidak akan ada yang berakhir baik. Sudah begini keadaannya, masih bersikap seperti Nona Lestari. Di mana penyelamatmu? Nona cantik. Lepaskan aku. Tolong aku di Desa Harapan. Dewi, Paman, jangan-jangan Dewi kenapa-napa? Iya, dan dari suaranya, Dewi ada di Desa Harapan. Dengar semua. Keponakan perempuanku sendiri, sekarang bermasalah di desa kita. Sekarang semua orang, keluar dan cari, bongkar abis desa ini, juga harus temukan dia, ayo. Berani-beraninya memanggil orang. Kurasa kamu sekarang belum menyadari situasimu sendiri. Mas Budi, kalau keluarganya benar-benar datang, gimana dong? Nanti cincin berlianku bisa hilang. Memanggil? Mau memanggil kemana? Desa ini dikelilingi oleh gunung. Mau dewa turun pun, Pasti tersesat. kalau dia masih berani macam-macam, aku patahkan kakinya. Bagus. Dia harus tinggal di sini selamanya. Teriak ke langit, langit tak menjawab. Teriak ke bumi, bumi tak mendengar. Warga, ada orang jahat di desa. Semua orang ambil senjata, geledah rumah demi rumah. Kalau ketemu orang mencurigakan, pukuli sampai mati. Ini gimana dong? Paman mau geledah rumah demi rumah. Aku nggak bisa sembunyi lagi, dia nggak bisa terima kesalahan. Kalau dia tahu, aku melakukan hal ilegal, pasti aku dipotong-potong. Cuma, pria tua kampungan. Ngapain takut? Kamu tahu apa? Adi Wijaya itu, Raja Neraka di sini. Kalau kamu mau cari mati, aku nggak temani. Saya keponakan Adi. Kamu keponakan Adi? Kalau gitu, aku ibunya dong, Dewi. Mau selamat, nggak perlu sampai bikin-bikin kebohongan kayak gini. Jangan banyak omong sama dia, cepat sembunyikan dia. Gawat nih, gawat. Adi udah nyampe sini. Kalian emang pengen bunuh aku, ya? Cepat pergi, keluar. Orang ini nggak aku mau lagi. Kembaliin uangku. Budi, gimana sekarang? Kamu ngomong dong, Diam semua. Paman. Kalian orang luar, ya? Ini, pacarku. Kami mau main ke gunung. Anakku. Benar begitu. Bukan, maaf ya. Pacarku ini agak kena heat stroke. Aku baru mau bawa dia berobat. Berdiri. Kena heat stroke masih pakai topi. Lepasin topinya, biar dia bisa bernapas lega. Bukan. Paman suruh lepasin ya lepasin. Banyak bacot. Aku ingat, hari ini di pintu masuk desa, yang mencurigakan itu, kalian berdua, kan? Nona ini. Jangan-jangan dia beneran, keponakan paman? Mas, perkataanmu jangan sembarangan. Mau dikasih 100 nyali sekalipun, aku juga nggak berani. Nggak mungkin ganggu orang desa kita. Terus kenapa kamu gugup? Aku nggak gugup. Aduh, minggir dong. Kalian, aku harus bawa dia berobat. Nanti terlambat. Kiangsi, lepasin topinya. Siap, paman. Bukan, Paman. Bukan aku nggak mau buka. Cuma pacarku ini. Dia agak gila. Nanti dia gigit orang, bahaya. Bawa dia keluar dulu. Jangan dong. Paman, dia beneran nggak boleh dikagetin. Berani-beraninya ganggu keponakanku. Hari ini aku kasih kamu rasakan aturan desa kita. Jangan dibuka. Ah, ini. Ayo bubar. Cari di mana-mana. Nah, percaya kan? Ini pacarku.
Dewi Lestari, mau kabur lagi? Untung kami cepat datang. Hampir saja kamu lolos. Bajingan, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Nanti kalau pamanku sampai di sini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Dewi Lestari, jangan pura-pura. Adi Wijaya itu kan, raja kecil di desa ini. Kamu cuma mahasiswi biasa. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat bawa dia pergi. Pelan-pelan. Kembali. Lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Dewi Lestari, berani-beraninya kamu menyakiti Wei Wei. Budi, kakiku terkilir. Baiklah. Hari ini, Dia benar-benar keponakan paman. Lihat. apa? Masa sih? Foto ini buram banget. Bisa lihat apa? Lagi pula. Dia juga nggak mirip orang di foto ini. Betul. Ini mungkin. Dia lagi bohongin kita. Aku ini keponakan Adi. Kalau kalian lepaskan aku sekarang, masih ada waktu. Nanti kalau pamanku datang, jangan harap ada yang bisa kabur. Dewi, jangan kira kamu bisa bohongin kita. Cuma modal foto. Kamu, Mau bohongin siapa? Kalian berdua. Tahan dia. Hari ini gue bikin kakinya lumpuh. Biar lihat dia mau lari gimana. Paman, paman, tolongin aku. Itu suara Dewi. Cepat. Cepat pergi. Paman, tolongin aku. Oke. Kalau kamu suka gigit orang, maka hari ini, gue potong lidahmu. Paman, Dia benar-benar keponakan Adi Wijaya. Tangkap dia untukku. Hajar sampai mati. Jangan ada yang mendekat. Siapa yang berani mendekat, aku bunuh dia. Baik, kami tidak akan menangkapmu. Tapi, kalian tidak boleh menyakiti Dewi. Apa syaratnya? Katakan padaku. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Pergi. Dapatkan mobil untukku. Diam saja apalagi. Jangan ada yang mendekat. Baik. Aku setuju. Minggir. paman, Minggir. 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 Kemari. Naik. Paman. Dia begitu saja kabur. Kabur? Tenang saja, mereka tidak akan bisa kabur. ini. Ada apa, Budi? Kamu jaga baik-baik dia untukku. Aku harus turun untuk melihat. Sialan. Bensinnya habis. Kita dikibuli oleh Adi Wijaya, si tua bangka itu. Lalu bagaimana? Bisa diperbaiki? Jangan lari. Berdiri. Dewi Lestari. Matilah kau. Budi Santoso. Kalau mati, kita mati bersama. Jangan harap ada yang selamat. Dasar gila. Lepaskan aku. Dewi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Paman. Kamu datang. Jangan takut. Paman ada di sini. Masalah hari ini, Paman yang akan membelamu. Paman pasti tidak akan membiarkannya. Cepat pergi. Pak. Cewek ini, tadi coba kabur saat situasi kacau, tapi berhasil kutangkap. Kalian mau apa? Atas dasar apa menangkapku? Kalian tidak takut hukum? Sujud? Dewi Lestari, kamu pura-pura jadi Nona Lestari apa di sini? Kamu tidak pantas menyuruhku bersujud padamu. Banyak omong. Disuruh sujud ya sujud. Kalian berdua. Satu adalah pacarku. Selama 3 tahun. Satu lagi adalah sahabat karib. Yang selalu kubela seperti saudara kandung. Tapi apa hasilnya? Satu serakah akan harta. Satu lagi mengincar nyawa. Benar-benar lontes sama anjing. Dewi. Dengar penjelasanku. Ini Siti Rahayu. Dialah yang menggodaiku duluan. Orang yang selalu kucintai. Selalu kamu. Budi, kamu. Oh ya? Kamu pikir aku masih akan percaya padamu?
Tamparan ini menamparmu karena kepalsuanmu. Tamparan ini menamparmu karena hati serigalamu. Tamparan ini menamparmu. Budi Santoso sudah di ujung tanduk, masih belum sadar juga. Dan kamu juga. Dewi. Mau apa kamu? Iki. Ini semua ulahmu. Aku pasti akan membalasnya setimpal. Dewi. Maafkan aku. Aku dipaksa Budi. Sialan, berani-beraninya mengganggu Dewi kami. Memangnya kalian pikir Desa Harapan kami tidak ada orangnya lagi, kita harus balas dendam untuk Dewi. Jangan mendekat. Tolong. Tolong. Berhenti semua. Atasanku adalah Mas Pisau. Kalau kalian berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkan kalian. Mas Pisau? Paman, ada orang bernama begitu di desa kita? Tidak ada, menurutku, dia pasti sedang mengarang cerita. Paman, lebih baik kita laporkan ke polisi saja. Biarkan polisi yang menyelidiki siapa sebenarnya Mas Pisau ini. Dewi, lihat. Jalanan gelap dan licin, susah dilalui. Bagaimana kalau begini, aku bawa kedua binatang ini ke balai leluhur dulu. Besok pagi begitu matahari terbit, aku akan antar mereka ke kantor polisi. Ada paman di sini, tenang saja. Baik. Begitu hari terang, paman akan membawa mereka ke kantor polisi. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Bukankah ini tempat Budi dan Siti dikurung? Mungkinkah Orang atasku adalah Mas Pisau? itu si pisau tua itu? Bodoh, hampir saja menyeretku. Mas Pisau, Anda Mas Pisau, kan? Maafkan kami. Aku akan bekerja dengan baik untuk Anda. Benar, Mas Pisau. Kami pasti nurut. Cepat bangun, ikut aku. Kalian lagi ngobrol sama siapa tadi? Nggak ada siapa-siapa kok. Salah dengar kali. Dewi, aku sarankan kamu, lebih baik lepaskan kami. Kalau tidak, kamu juga bakal kena akibatnya. Masa sih? Aku yang salah dengar? Warnanya. Kok mirip banget sama baju pamannya? Sangat mirip. Tunggu dulu. Kenapa? Kamu nggak mau tahu siapa itu Mas Pisau? Kamu baik hati banget ya? Karena kita udah ketangkap semua. Mendingan mengaku saja. Kamu mendekat sini, aku kasih tahu. Iki. Kamu ngapain lihat ke sana? Di sana. Ada orang. Nggak ada kok. Oh. Iya ya? Kayaknya. Kalian lagi nutupin Mas Pisau. Si pisau tua ini di desa bisa menghubungi Budi. Di ponsel Budi pasti ada kontaknya. Dewi, kamu pikirkan baik-baik. Mau melepaskan kami? Diam. Kamu ngapain? Kembalikan. Ketemu. Kalau aku tidak salah dengar, Mas Pisau pasti ada di sekitar sini. Kalau bisa menangkapnya, Desa Harapan akan aman. Dewi, kamu ngapain di sini? Paman. Kenapa paman di sini? Aku tidak tenang dengan mereka berdua, jadi sengaja datang untuk memeriksa. Paman. Aku sudah menemukan kontak Mas Pisau. Aku mau menelepon untuk menangkapnya. Bermain-main. Bukti penting seperti ini. Bagaimana bisa kamu besok? Paman akan menyerahkannya langsung ke polisi. Tidak. Aku jelas-jelas baru saja mendengar. Ah, kamu pasti masih shock. Lihatlah wajahmu, pucat sekali, sangat tidak enak dilihat. Cepat pulang dan istirahat. Ah,
Baiklah kalau begitu. Ada paman di sini. Mobil sudah siap, cepatlah pergi. Tidak. Masalah Lao Dao sudah terbongkar. Malam ini dia pasti akan kabur. Tidak boleh. Aku harus kembali. Besok cari tempat untuk bersembunyi. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Paman. Dewi itu sangat menyebalkan. Bagaimana kalau kita? Kamu mau mengajari aku? Mana orangnya? Barang-barang Siti Rahayu, ya? Mas, apa kamu lihat 3 orang lewat tadi? Nggak lihat. Aneh. Jejak kakinya jelas-jelas ke arah sini. Oh iya. Aku ingat nomor telepon Lao Dao. Paman. Dewi. Sebenarnya paman mau lepaskan kamu. Sayangnya. Kamu ketahuan. Paman. Kenapa kau mau membunuhku? Salahkan dirimu sendiri, karena kau menemukan rahasiaku di kehidupan selanjutnya. Jangan ikut campur urusan orang. Buang dia. Suamiku, gali lebih kuat, lebih dalam. Kalian mau apa? Kau sudah bangun, aku cuma mau lihat. Ukurannya pas, kan? Lihat dirimu sekarang. Bahkan lebih buruk dari anjing, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa? Enak, ya? Nona Lestari. Kalian ini, sampah. Kalian akan dapat balasannya. Sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala. Tenang saja. Dia sebentar lagi. Tidak akan bisa teriak lagi. Kalian mau apa? Lepaskan. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Anakmu tidak bisa bertemu kalian. Untuk terakhir kali. Dewi. Ibu. Tolong aku. Lokasi ponsel Dewi, di sini. Anak ini pergi kemana sih? Jangan panik, aku akan tanya warga desa. Mas. Mas datang kok tidak bilang-bilang. Aku bisa suruh orang-orang jemput di pintu masuk desa. Adi. Dewi hilang di sini, kamu lihat dia tidak? Tidak. Kenapa? Mas, Mbak, jangan panik dulu, aku antar kalian cari di desa. Baiklah. Ini bagaimana dong? Masuk. Lepaskan aku. Ayah ibuku akan cari ke sini. Tidak akan melepaskan kalian. Ye Zhao Zhao. Kalau bukan karena perintah Mas Pisau.
Ingin jual dengan harga bagus. Kau sudah mati dari dulu. Gelang ini lumayan bagus. Ini peninggalan ibuku untukku. Lepaskan aku. Kasih aku. Kembalikan padaku. Cocok sekali ya, Ye Zhao Zhao. Priamu adalah milikku. Sayangmu juga milikku sekarang. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kita kan teman dekat. Aku akan carikan suami yang baik untukmu. Sepertinya ini barangnya Dewi. Gelang tanganmu ini, dari mana asalnya? Ini gelang yang kubeli. Untuk istriku. Tidak mungkin. Lihat kualitas airnya ini. Lihat ukirannya. Satu-satunya di dunia. Jelas-jelas ini yang kuberikan untuk Dewi. Mungkin Anda salah lihat. Gelang ini, kan semuanya sama saja. Ini memang kubeli. Dari pedagang kaki lima dengan harga Rp10.000. Dulu aku sengaja menyuruh orang untuk mengukir nama Dewi. Di bagian dalam gelangnya. Serahkan gelangnya, biar kulihat. Ini barangku. Mengapa harus kuperlihatkan padamu? Kurasa, kalian merasa bersalah, ya, minggir. Lihat, Benar, ini gelang Dewi. hilangnya Dewi. Pasti ada hubungannya dengan kalian, katakan. Dia di mana sekarang? Gelang ini memang kutemukan di tanah. Aku sama sekali tidak kenal siapa Dewi itu. Tidak kenal. Itu ayah dan ibu. Ayah. Ada suara di ruang bawah tanah ini. Dewi pasti ada di dalam. Mbak pasti salah dengar. Ini kan rumah tua yang sudah tidak terpakai. Isinya cuma barang-barang rongsokan. Tidak ada orang. Ada orang di dalam. Aku baru tenang kalau lihat sendiri. Adi, buka pintunya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku cari kuncinya dulu. Baiklah, Mas. Dewi. Jangan takut, ibu akan segera keluarkan kamu. Tolong aku. Hentikan. Siapa itu? Berani-beraninya sentuh barang paman. Bapak Surya, kenapa pulang tidak bilang-bilang kepada kami? Iya, betul. Bos besar kami pulang kampung. Kami harus sambut dengan meriah. Anakku dikurung di dalam. Tolong bantu kami. Buka pintunya. Bantuan ini pasti kami berikan. Cuma mau tanya. Bapak Surya pulang kali ini. Bawakan apa untuk kami? Iya. Bapak Surya, perlihatkan pada kami. Ah, maaf. Kami datang terburu-buru. Tidak bawa oleh-oleh. Tapi kami sudah memberitahu asisten. Dia akan bawa rokok, minuman, dan amplop. Sekarang yang Jadi pulang dengan tangan kosong? kalian ini maksudnya apa? Belum apa-apa sudah suruh-suruh orang. Kamu cuma mau mempermainkan kami, katanya bos besar. Kayaknya hidupnya juga biasa aja. Bantuan ini, gue nggak mau bantu. Ini cek senilai 500 juta rupiah. Siapa yang bantu kami buka pintu? Uang ini jadi miliknya. Saya, Surya Atmaja, bisa dipegang omongannya. Ini. Lihat tuh, bawa kertas lusuh gini mau ngeco siapa? Bantuan ini, siapa mau bantu ya silakan. Kalian kok nggak percaya? Ini cek asli. Selama ini, kami untuk desa, nyumbang duit, perbaiki jalan, capek hati dan tenaga. Kalian malah bersikap seperti ini? Kalian kan kaya raya. Bagi-bagi dikit ke kami, itu kan sudah seharusnya. Iya, betul. Dulu kamu kaya, kami masih kasih muka. Sekarang kamu jatuh miskin, masa kami harus bantu? Kalau begitu, katakan, harus bagaimana? Baru kalian mau tolong anak saya? Orang kaya kan gengsinya tinggi, mau bantu juga bisa. Kamu begitulah, sujudlah. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalau minta tolong, harus tunjukkan sikap yang pantas. Katanya bos besar, aturan dasar saja tidak tahu. Mau sujud atau tidak, kalau tidak mau bantu, kami akan pergi. Ayah, ibu, jangan sujud. Mereka itu binatang. Ayah, jangan sujud. Jangan. Saya mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putri saya. Dewi masih kecil. Dia masih anak-anak. Tolong selamatkan dia. Lihatlah semua. Dulu bos yang hebat sekali. Sekarang harus sujud di tanah. Minta tolong pada kita. Sudah sujud sih sujud, tapi kami juga tidak bilang, pasti akan bantu. Iya. Ini kan pintu rumah paman, saya tidak berani sentuh. Hati nurani kalian. Sudah hilang. Surya. Bagaimana ini? Kalau mereka tidak mau bantu. Dewi. Dewi. Kamu baik-baik saja. Ini bagaimana? Ini bukan Dewi. Dewi mana? Bangsa tua. Siang bolong begini, memeluk istriku mau apa? Kamu ngomong apa sih?
Semua orang lihat. Dia pegang pinggang istriku. Betul kan? Iya. Dipeluk erat banget. Apa-apaan? Jangan asal ngomong di sini. Menggoda orangku, masih mau kabur, hari ini kalau nggak ganti rugi, ratusan juta rupiah, nggak ada yang boleh pergi, Pak Joko. Salah orang kamu tagih, Surya Atmaja itu sudah bangkrut, mau minta dia ganti rugi? Betul, dia lebih miskin dari kita, kantongnya, lebih bersih dari muka. Aku nggak peduli, hari ini kalau kamu nggak keluarin uang, aku lapor kamu melecehkan istriku. Lepaskan. Mau apa? Hentikan. Bapak Surya, barang yang Bapak pesan, oleh-oleh untuk warga, semuanya sudah di sini. Aku bilang keluarga Surya, kan kaya raya. Masa kekurangan uang? Iya, betul. Aduh, mulutku ini. Bapak Surya, maafkan ucapan saya tadi. Uang ini adalah uang lelah untuk mencari Dewi. Asalkan bisa menemukan Dewi, uang imbalannya dilipat gandakan. Bapak Surya, kami pasti pergi dari rumah ke rumah. Pasti kami temukan orang yang Bapak cari. Ayo kita cari orang. Tunggu dulu, tunggu. Uangnya sudah kita dapat, cari orang apaan, bubar aja. Ayo kita pergi. Lari apaan, mau digebukin ya? Dia beneran istrimu? Masa bohong? Di lembah miskin kita ini, susah cari istri, si bisu ini, sengaja kubuatkan carikan, buat aku. Ambil uang ini. Lepasin dia. Baik, Pak. Lagi pula, si bisu ini juga, nggak bisa ngelahirin anak. Kalau gitu, sekarang, saya bantu Bapak cari orang. Anak-anak. Sudah aman. Nona. Kamu kenal dia? Karena dia tahu rahasiaku. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Benarkah? Dia di mana? Rumah Adi. Ini maksudnya apa? Sepertinya. Dia tampak ketakutan. Kita urus dulu dia, lalu cari Dewi. Setelah mereka pergi. Buang dia. Siap. Mas Pisau. Aku janji tidak akan meninggalkan jejak apapun. Apa maksudnya? Dewi. Dewi ada di sana. Berdiri. Kalian mau pergi kemana? Tidak ada apa-apa. Cuma sayuran busuk. Kami mau dibuang ke belakang bukit. Asisten Rian. Bawa dia pulang dulu. Benarkah? Kalau begitu, buka karungnya. Biar saya lihat. Janganlah. Isinya sudah busuk semua. Nanti baunya mengganggu kalian berdua. Surya. Kantongnya bergerak. Pasti Dewi ada di dalam. Mata kalian yang bermasalah. Sudah dibilang ini sampah. Mau lihat apa lagi? Sampah, katakan padaku, di dalam ini, apa yang bergerak? Itu tikus. Ada tikus di dalam bahan makanan. Kamu bohong. Di dalam sini, jelas-jelas anakku, Dewi. Surya. Cepat buka karungnya. Jangan. Pak. Kalau ada apa-apa dengan putriku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas melihat karungnya bergerak. Nah, sekarang kalian pasti percaya, kan? Masih ada satu lagi. Biar aku yang buka. Kalian ini tidak ada habisnya ya. Sudah kubilang Dewi Lestari, sama sekali tidak ada di sini. Minggir. Jangan keterlaluan, kau. Mungkinkah? Kita memang salah pikir. Aduh. Sudah dilihat semua. Sekarang kalian puas, kan? Budi. Ayo kita pergi, jangan buang-buang waktu dengan dua orang gila ini. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, Surya. Putri kita, di mana sebenarnya dia? Jangan panik. Bahkan jika aku harus membongkar tempat ini sampai ke dasarnya, aku pasti akan menemukan Dewi.
Sayang. Ayo. Jangan takut. Dewi, Lagi pula kau akan mati. Lagi pula kau juga sudah mau mati. Mending sebelum mati, kau bikin aku senang, bagaimana? Jangan takut. Tidak. Aku tidak boleh mati di sini. Ibu dan ayah masih mencariku. Mas botak. Lagi pula aku juga tidak bisa kabur. Kamu jangan buru-buru. Aku bantu kamu. Nah, baru paham. Kalau dari awal kamu sudah begini, masa aku tega menyakitimu? Bangsat. Mati kau. Berani kabur. HP. Ayah. Aku di tepi sumur kering. Tunggu dulu. Halo, Ayah, aku ada di tepi sumur kering di luar desa. Baik, Dewi, jangan takut ya. Tetaplah di situ. Ayah segera sampai. Dewi ada di sumur di luar desa. Ayo kita cari dia. Syukurlah, syukur pada Tuhan. Dewi selamat. Mas, aku ikut dengan kalian. Baik. Ayo. Si botak sih, dasar tidak berguna. Ini saja dia bisa kabur. cepat cari. Kalau sampai Surya bertemu dengannya, kita berdua tidak akan bisa lolos. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Belum. Aku cari lagi. Mas, kita lihat di sana. Dewi. Dewi. Kamu di mana? Dewi. Kamu di mana? Dewi. Kamu di mana? Dewi. Dewi. Kamu di mana? Ayah. Ibu, aku di sini. Coba teriak lagi. Aku bunuh kamu sekarang. Bunuh aku. Menurutku, kalian yang seharusnya mati. Apa? Kembalikan. Ayah, ibu, aku di sini. Itu Dewi. Cepat pergi, pergi. Kembalikan. Kasih. Ada apa? Tidak bisa dimatikan. Dewi. Ayah. Keponakanku sayang. Sebaiknya kau. Jangan macam-macam. Orang tuaku akan segera datang. Kau bunuh aku sekarang. Kau juga akan sengsara. Kalau mereka datang. Kalian bertiga. Bisa jalan bersama. Kamu. Maksudmu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa. Nyawa orang tuamu. Ada di tanganmu. Kamu mau mereka mati. Atau mau mereka hidup. Atau mau mereka mati bareng kamu. Dewi.
Kami sudah sampai. Kamu di mana? Ayah. Aku sudah sampai di kota. Kalian jemput aku di kota, ya. Kota. Ini. Kota jauh banget. Gimana caranya kamu bisa sampai sana? Dewi. Kamu di mana? Kamu baik-baik aja, kan? Aku baik-baik aja. Cepetan. Cepat tinggalkan desa. Jangan sampai anak-anak nunggu lama-lama. Ayo kita pergi. Tapi di sana. Mbak. Di dalam sini. Nggak ada apa-apa. Cuma speaker rusak. Dewi nggak ada di dalam. Ayo kita pergi. Cepat. Udah, jangan diliatin. Mereka buru-buru mau jemput anaknya. Sayang banget. Seumur hidup nggak akan ketemu. Wei, ayo kita ambil skopnya. Antar dia pergi. Ayah. Ibu. Dewi nggak. Kamu? Terima kasih. Ayo kita pergi bersama. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Sial. Orangnya kabur. Cepat kejar, jangan sampai orang tuanya melihatnya. Kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Cepat bangun. Tenang saja. Aku pasti akan minta ayah dan ibu datang menyelamatkanmu. Pergi sana. Ayah. Ibu. Tunggu. Aku di sini. Ayah. Ibu. Surya. Dewi. Itu Dewi. Ayo pergi. Diam. Berhenti. Dewi. Dewi. Kamu baik-baik saja? Aku kira aku tidak akan bertemu kalian lagi. Mereka berdua pasangan bejat itu. Mereka yang membuatku seperti ini. Berani-beraninya menyentuh anak Surya Atmaja. Nyawa kalian sudah di ujung tanduk. Aku tidak. Dewi, omong apa kamu? Aku sahabat baikmu. Betul, Pak. Ini semua salah paham. Dewi lagi merasakan salah paham. Kalian berdua, saat kalian berselingkuh, menjerumuskanku ke gunung terpencil, dan mencoba membunuhku. Ini juga salah paham? Aku tidak, ini kan salah paham. Kamu gila, kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul? Kalian berdua, berani-beraninya memperlakukan anakku seperti ini. Aku akan membuat kalian meringkuk di penjara selamanya. Asisten Riyad. Ikat dua sampah masyarakat ini. Untukku, langsung bawa ke kantor polisi. Dewi. Ibu di sini, jangan takut. Ayah, ibu, cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, nanti terlambat. Cepat pergi. Dewi, kamu ngomong apa sih? Mas, Mbak, kalian mau pergi kemana? Adi. Kamu datang tepat waktu. Dua orang brengsek ini menculik Dewi. Menurut aturan Desa Harapan, mereka harus dihukum berat. Mas, ini masalah besar. Bagaimana kalau kita kembali ke desa, lalu menginterogasi mereka dengan tenang? Ayah, jangan percaya dia. Semua hal memalukan di desa. Semua itu adalah ulah mereka. Mereka itu satu geng. Apa? Adi, apa yang dikatakan Dewi itu benar? Karena kalian sudah tahu semuanya. Benar. Aku yang melakukannya. Kalian terlambat mengetahuinya. Ayo. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Ayo pergi. Ayo, Apa yang terjadi? ayah. Tangkap dia, ayo.
Adi Wijaya, apa yang kamu inginkan? Ini melanggar hukum. Perkataanmu itu salah. Ini upacara penghormatan leluhurku. Untuk menenangkan roh. Adi, kamu pikir baik-baik, kalau kami mati, dan pihak atas menyelidiki, kamu juga tidak akan luput. Mas, kita adalah saudara kandung. Sebenarnya, aku bisa biarkan kalian hidup. Asal kamu tanda tangani ini. Aku akan lepaskan kamu. Nanti, kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Bantu aku urus bisnis, bagaimana? Jangan harap, aku tidak akan berkolusi denganmu, apalagi menyerahkan harta keluarga kepadamu, bangsat. Kamu mau apa? Kalau begitu, kakak ipar duluan yang kuantar. Hentikan, Jangan sentuh ibuku. Mat, kamu pikir matang-matang. Ibu. Cepat lari. Selama kamu bisa keluar, kita masih punya harapan. Mas, kesabaranku ada batasnya. Nyawa seluruh keluargamu ada di tanganmu. Ayah, jangan tanda tangani. Binatang-binatang tak berperi kemanusiaan ini harus diadili di pengadilan, di penjara seumur hidup. Manis. Sudah mau mati masih keras kepala. Nanti setelah kamu jadi abu, lihatlah mulutmu ini. Masih bisa teriak apa lagi? Siti Rahayu, jangan sombong. Nanti kalau polisi datang, kalian semua, para kaki tangan yang membantu kejahatan ini, tidak akan ada yang lolos. Mas Pisau, waktu yang tepat telah tiba. Karena gerombolan ini tidak mau nurut. Kalau begitu, lebih baik kita mulai dari anak perempuannya. Ternyata kakakku ini tidak tahu terima kasih. Baiklah, aku akan mulai dari anak perempuanmu dulu. Waktunya tiba. Waktunya sudah tiba. Nyalakan api. Berhenti. Jangan. Jangan sentuh anakku. Dewi. Dewi. Jangan coba-coba lari. Mau lari lagi? Dewi. Ayo, kenapa masih diam? Cepat tangkap dia. Kalian mau apa? Mas, awalnya aku kasih kamu kesempatan untuk hidup, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih. Terpaksa aku yang turun tangan sendiri. Adi, hentikan. Asal kamu lapor diri ke polisi, semuanya masih bisa diselamatkan. Untuk apa aku lapor diri? Malam ini kalian mati. Besok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Keponakanku sayang, kamu yang pertama ku hajar. Ayah. Ayah, Surya. Surya, kamu baik-baik saja? kemarilah. Kemarilah. Jangan. Dewi, kalau saja aku tahu, kau bakal seenak jidat begini, sudah dari dulu ku bunuh kau. Adi, polisi akan segera tiba. Kalau kau bunuh aku sekarang, kau akan menyesal. Simpan tenagamu. Tenang saja perjalananmu. Letakkan senjatamu, tetap jongkok. Hancur. Letakkan senjata, tunduk dan peluk kepala. Tunduk. Selesai. Hancur. Semuanya hancur. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, keluarga kami sudah hancur. Anak-anak. Terima kasih. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Mas. Mas. Aku salah, Mas.
Aku yang tergoda setan, Mas. Lihatlah, kita ini, saudara kandung. Tolong selamatkan aku, Mas. Dulu, saat kau membunuh istri dan anakku, kenapa tidak berpikir, kita adalah saudara, kau masih berani memohon padaku? Nanti kalau aku sudah keluar, aku akan habisi kalian satu persatu. Kau masih berpikir bisa keluar? Aku akan mengungkap semua bukti kejahatanmu dan menyerahkannya ke pengadilan. Kau tunggu saja hukuman dari pengadilan. Jangan tangkap aku tidak bersalah, semuanya perintah Adi. Aku cuma disuruh, aku dipaksa. Dewi. Dewi, aku salah, lepaskan aku. Ya, Dewi, pergi. Keadilan akan datang. Karma tidak akan pernah salah. Aku akan melihat kalian. Permisi. Apa Anda pernah melihat anak perempuan saya hilang di sini 10 tahun yang lalu? Nisa. Ini salah ibu. Ibu tidak bisa menemukanmu. Nisa, apakah itu kamu, Nisa? Akhirnya ibu menemukanmu. Putusan pengadilan sudah keluar. Terdakwa Adi Wijaya memimpin beberapa kasus kriminal dengan keadaan yang parah, dihukum mati, dieksekusi segera. Terdakwa Budi Santoso, Siti Rahayu, melanggar hukum dengan sadar. Percobaan pembunuhan, dipenjara 20 tahun. Putusan untuk pihak terkait lainnya sebagai berikut. Bu, tolong lihat. Kalau kenal, tolong hubungi ya. Pak, tolong lihat. Kalau kenal orang di atas ini, tolong telepon dan hubungi ya. Baik, terima kasih.